Kalian mau beli iPhone 14? Mending skip deh. Pilih ini aja. Dari awal rilis gue nggak pernah bahas quick impression ataupun full review mengenai HP yang satu ini. Alasannya ya simple, karena gue ngerasa nggak banyak berubah ketimbang iPhone 12 sebelumnya. Tapi itu semua berubah pas gue ngeliat launching iPhone 14 biasa kemarin. Kok iPhone 13 jadi jauh lebih make sense ya? Iya, ini beneran berasa banget worth it-nya. Tapi buat kalian yang pengen tahu apa aja kelebihan kekurangannya, well, kebetulan gue udah pakai selama 1 tahun, jadi akan gue share semua di video ini. Make sure kalian nonton sampai habis. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, so welcome back to Up to Date Aiden channel. Nama gue Greg, dan let's check it out. Yang bikin gue tertarik waktu itu upgrade dari iPhone 12 mini ke iPhone 13 ada di bagian kamera. Emang sih resolusinya masih sama besarnya di 12 megapiksel, tapi dalam segi stabilisasinya menggunakan sensor shift stabilization yang sama kayak di iPhone 12 Pro Max. Jadi ya tentu untuk ukuran sensor utamanya lebih besar, makanya kameranya dibentuk diagonal. Dan itu ngefek untuk kualitas foto yang jadi lebih konsisten, terutama dalam segi detail, dalam segi dynamic range, dan dalam segi highlight. Oh ya, gue suka banget pas pertama kali Apple memperkenalkan fitur Photographic Styles, di mana kalian bisa custom atau adjust sendiri warna berdasarkan preferensi kalian. Kalau misalkan suka yang vivid kayak Samsung, bisa. Kalau misalkan mau kalem, saturasinya agak sedikit naik kayak Pixel, juga bisa kalian pilih. Jadi kalau untuk kualitas warna, ya itu nggak bisa dinilai karena berdasarkan selera masing-masing. Dan kalau misalkan ngomong soal kondisi low light, karena ada perpaduan chipset baru, sensor baru, dan stabilisasi yang baru, bikin kualitas foto auto night mode-nya itu bisa lebih singkat durasi. Iya, jadi kalau misalkan sekarang ini ada kondisinya gelap dikit, night mode 1 detik itu bisa ngangkat kontras dan detail jadi sedikit lebih tajam, tapi itu pun jadi kelihatan bagus. Dan sampai kalian ultrawide-nya juga bagus, asal kalian nggak matiin night mode-nya ya. Karena di lensa ultrawide ketika night mode-nya mati, noise grain di sekeliling foto akan ada berasa. Jadi pastikan nyalain night mode. Untuk perekaman video pun juga gue ngerasa ini meningkat karena ada sensor shift stabilization tadi, bisa mengurangi jitter yang signifikan, dan tentu detailnya bisa makin tajam karena kualitas videonya stabil. Bahkan ketika gue coba nge-record menggunakan satu tangan handheld tanpa adanya alat bantuan, masih terlihat bagus. Gak percaya? Kalian bisa nonton semua video yang iPhone 14 Pro kemarin. Itu footage-nya semua gue rekam menggunakan HP yang satu ini aja. Tinggal klik link di deskripsi. Lanjut ngomongin soal fitur. Kalau misalkan kalian bilang iPhone 14 kan tapi ada fitur Cinematic Mode bang. HP ini juga ada dan bisa berjalan dengan baik kok. Ya, walaupun bedanya resolusi cuma mentok di 1080p 30 fps aja, atau 24 fps, sorry. 1080p 24 fps aja, tapi ya bisa berjalan dengan baik. Nggak semua orang butuh resolusi 4K kalau misalkan bukan content creator. Dan by the way, untuk video timelapse pun juga tersedia stabilisasi. Seperti ini hasilnya. Walaupun HP ini udah berumur 1 tahun, tapi dalam segi performa masih bisa lah diadu sama iPhone 14 biasa karena chipsetnya menggunakan yang sama, Apple A15 Bionic Chip. Mungkin bedanya dalam segi GPU bisa lebih ngebut karena core-nya satu lebih besar, yaitu menggunakan chipset dari Apple iPhone 13 Pro kemarin. Tapi ya itu nggak akan signifikan yang gimana. Dalam segi RAM, HP ini 4GB-nya efisien, dan storage juga udah di-doublein jadi 128GB base model yang sangat cukup untuk dipakai 2 tahun mendatang lah ya, kalau misalkan kalian suka record video ataupun install banyak game. Dan ngomongin soal performa,
Sebelum update di iOS 15 itu gue main Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 fps bisa berjalan dengan baik ya, walaupun ya di iOS 16 ini juga bisa berjalan dengan baik walaupun memang suhunya akan panas dikit. Tapi untuk Mobile Legends ketika gue update ke iOS 16 berasa ada sedikit choppy sesekali ketika udah mainin kayak 5 kali match ranked mode. Tapi ya itu jarang banget gue rasain. Ya, ini hanya bug di iOS 16, semoga bisa di-fix. Tapi ngomongin soal performa, bisa diadu punya dan masih bisa dipakai sampai 4 tahun mendatang lah ya. Yang ini mungkin terdengar sepele, tapi alasan kedua gua untuk upgrade ke HP ini selain di bagian kamera, ada di bagian baterai. Iya, buat orang-orang kalian yang komen kenapa iPhone selalu kecil, semua akan berubah ketika menggunakan HP yang satu ini. Kalau gue compare sama iPhone 12 mini, ini peningkatannya jauh banget. Dari 2207 mAh lompat ke 3240 mAh. Dan bahkan kalau misalkan kita mau adu sama iPhone 14 terbaru, cuma beda 39 mAh lebih kecil aja. Jadi masih sama-sama sangat reliable. Emang sih baterainya belum sampai 4000 mAh, 6000 mAh kayak HP-HP Android. Tapi percaya, angka itu di iOS sangat-sangat tidak pengaruh atau bukan segalanya. Di iOS 15 ketika gue pakai untuk nonton YouTube, main game, scroll Instagram, chat, bisa dapat screen on time sampai 6 jam. Tapi begitu gue update di iOS 16 memang sih agak lebih boros, jadi cuma bisa dapat screen on time 5 jam 30 menit. Tapi itu bisa melebihi rata-rata yang biasa gue terima di iPhone sebelumnya. Jadi ini beneran awet. Bahkan dalam segi battery health-nya pun rekor banget. Dalam 1 tahun pakai gue cuma ngurangin 3% aja. Iya, jadi posisi sekarang di 97%. Dengan catatan charging yang menggunakan kabel bawaan dan brick yang support MFI. Dan pastikan charge-nya selalu di angka 15-80% biar aman. Dalam segi layar HP ini pun juga sama kayak iPhone 14 terbaru. Iya, ukuran layar sebesar 6,1 inch, resolusinya Retina display dengan pixel yang sama, panel menggunakan OLED, refresh rate mentok di 60Hz, dan bahkan dalam segi desain pun sama persis. Iya, notch-nya itu ramping ke samping tapi panjang ke bawah ketimbang iPhone 12 sebelumnya dengan bezel sekeliling yang udah tipis. Jadi dalam segi kualitas experience layarnya itu bisa memberikan warna yang vivid, vibrant, cerah, walaupun memang di iPhone 14 itu ketika kalian pasang konten HDR bisa lebih cerah ketimbang HP ini atau ketimbang di HP ini. Tapi untuk penggunaan setiap hari pun gue ngerasa iPhone 13 udah sangat terang. Iya, di Singapura itu terik matahari sangat-sangat cerah, tapi isi konten masih terlihat tanpa ada hambatan yang gimana gitu. Dan dalam segi refresh rate 60Hz-nya pun juga karena ada optimalisasi iOS yang bagus, smooth, jadi ya animasi berasa fluent aja lah ya. Tapi ketika gua update ke iOS 16 sesekali atau udah 3 kali sih, gua ngerasa ada flicker di lock screen dan ketika typing tuh jadi agak ngedip flicker. Gua nggak tahu apakah ini unit gua doang. Kalau misalkan ada yang ngalamin isu ini, tinggal komen di bawah biar gua tahu guys. Semoga ini hanya bug sih. Desain di iPhone 13 memang banyak banget yang hujat karena kalau di-compare sama iPhone 12 kemarin, kameranya doang yang bentuknya diagonal, sisanya sama. Tapi sekarang kalau misalkan kita compare sama iPhone 14 terbaru, ya ini 100% sama. Bentuk kameranya sama, penempatan logo Apple-nya sama, sudutnya melengkung dan rata, bahan materialnya menggunakan ceramic shield, beratnya beda tipis, dan fitur IP68 water and dust resistance-nya pun juga sama persis. Jadi ini masih sama bagusnya dan sama durable-nya. Oh ya, ada sedikit tips dari gua kalau misalkan kalian pakein case, jangan lupa seminggu sekali itu dilepas dari casing dan bersihin port-port yang terbuka supaya catnya nggak mudar kayak di bagian yang tertutup. Ya pokoknya biar HP terus kayak new dan lebih enak aja kan kalau HP-nya bersih. Dalam segi software, HP ini udah terima major OS update 1 kali ke iOS 16. Jadi bisa dipastikan HP ini bisa terima minimal software update 3 kali lagi ya. Syukur-syukur bisa 4-5 kali, tapi intinya software update masih panjang. Dan gue pengen share sedikit ketika gue update ke iOS 16, memang dalam segi user interface gak banyak yang berubah, gak signifikan, gak major. Tapi dalam segi user experience ini bisa memberikan pengalaman yang lebih mulus, lebih fluent lagi animasinya,
Lihat dari percentage sekarang bisa terlihat untuk iPhone yang berponi, lock screen-nya jadi lebih menarik, widgetnya banyak, dan sekarang ketika kalian pengen unlock menggunakan Face ID dalam horizontal, itu bisa kayak iPad. Iya, ini mulai dari iPhone 13 terbaru. Menarik banget attention to detailnya. Jadi guys, setelah iPhone 13 ini berumur 1 tahun, apakah masih layak dibeli? Jawaban dari gue ya jelas 1000% worth it, gak pakai mikir. Ya kalau misalkan kalian sekarang ini iPhone 13 user pengen beli iPhone 14 atau upgrade ke iPhone 14, saran gue nggak usah tabung aja, mending langsung ke iPhone 15 Pro atau ya 14 Pro. Tapi saran gue ya 15 Pro aja ya, biar lebih signifikan. Dan kalau misalkan kalian lagi pengen consider beli iPhone 14 terbaru, saran gue langsung aja ke iPhone 13. Sisa budgetnya itu bisa ditabung untuk kebutuhan lain. Yang penting kayak chipsetnya udah Apple A15 Bionic chip sama ngebut, bentuknya sama, photographic style, cinematic, refresh rate-nya toh sama 60Hz, dan udah support 5G juga. Hanya aja mungkin kalau misalkan kalian beli iPhone 13 nggak ada autofocus di kamera depan, dan warnanya pun juga ya nggak semenarik di iPhone 14. Tapi itu bukan jadi alasan yang signifikan banget kenapa harus pindah ke sana. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita @uptodateidean buat kepoin barang-barang yang akan di-review, atau buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung follow di sana. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.